Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maria Wulandari dari program studi Agribisnis kelas 3E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Holik, mata kuliah Penanganan Hasil Limbah Pertanian. Pertanyaan yang pertama adalah, salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi limbah adalah dengan menerapkan 6R, yaitu rating, reduce, reuse, route, recycle, responsible disposal. Jelaskan secara detail. R yang pertama adalah rating, yang artinya memikirkan kembali. Sebelum kita membeli suatu produk atau suatu barang, maka sebelum itu kita harus memikirkan terlebih dahulu, kita sangat membutuhkan produk tersebut atau tidak. Kalau tidak, pasti kita akan membuat sampah menjadi lebih banyak lagi. R yang kedua adalah reduce atau mengurangi, yaitu segala perilaku atau kegiatan yang dapat mengurangi produksi sampah. R yang ketiga adalah reuse atau memanfaatkan kembali, yaitu kegiatan untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada atau barang yang ada, tanpa mengolah barang tersebut. Contohnya, kaleng bekas minuman bisa dijadikan sebagai tempat pensil. Setelah itu juga ada kotak bekas sepatu bisa dijadikan untuk menyimpan surat atau tempat wadah tisu. R yang keempat adalah rot atau pembusukan. Nah, jika di rumah kita terdapat sisa-sisa bekas makanan, maka kita dapat memanfaatkannya dengan cara membuat kompos. Namun tentu saja kita tidak mencampurkannya dengan bahan-bahan organik. R yang kelima adalah recycle atau mengolah kembali, yaitu kegiatan dengan memanfaatkan sampah yang ada dengan cara mengolah untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Contohnya kertas daur ulang. Contoh lagi ada plastik-plastik yang dimanfaatkan kembali untuk diolah menjadi pakaian. Dan R yang terakhir atau keenam adalah responsible disposal. Limbah yang tidak dapat diolah perlu dibuang ke lingkungan secara aman melalui rekayasa, seperti membuang limbah pada lahan yang telah direkayasa, yang telah disiapkan secara aman. Selanjutnya, soal kedua adalah jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Tahapan metodologi audit produksi bersih antara lain pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih, perencanaan dan pengorganisasian, fase pra-pengkajian, fase pengkajian, analisis studi kelayakan, implementasi dan kesinambungan, dan hasil pengkajian. Nah, nanti implementasi dan kesinambungan ini dikesinambungkan dengan program produksi bersih yang akan menjadi fase pra-pengkajian. Nah, pada perencanaan dan pengorganisasian terdapat tahap awal, yaitu komitmen manajemen. Komitmen manajemen ini sangat penting karena digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam meminimasi limbah. Selanjutnya, pembentukan tim program penerapan produksi bersih, penetapan tujuan dan lingkungan program, dan mengidentifikasi sumber pencemar. Selanjutnya, fase pengkajian bertujuan untuk mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar dan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemaran. Fase pengkajian yang baik meliputi menyajikan semua informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan baku, produk, air, dan penggunaan energi, menjelaskan sumber, kuantitas, dan jenis limbah yang timbul, mengidentifikasi di mana terjadi proses inefisiensi dan wilayah yang terdapat kesalahan dalam hal manajemen. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah, industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%, dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Anda lakukan? Apabila saya ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, maka saya harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah-langkah yang saya ambil antara lain, yang pertama program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah menerapkan prinsip daur ulang.
Yang ketiga, pemantauan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka saya akan melakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Salah satunya dengan cara menetapkan baku mutu lingkungan pada setiap UMKM yang mencakup baku mutu air, limbah cair, baku mutu udara emisi, dan sebagainya. Baku mutu cair ini adalah batasan kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di dalam air, tetapi air tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan kriterianya. Dan baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Nah, apabila terdapat sebuah UMKM yang diketahui melanggar atau membuang limbah yang dihasilkan ke lingkungan tanpa mengolah limbah tersebut terlebih dahulu, maka akan diberi teguran. Nah, saya selaku Menteri Perindustrian akan memberitahu dan menegaskan bahwa limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, kalau UMKM tersebut masih tetap melanggar dan membuang limbahnya sebelum diolah kembali, maka akan dicabut surat izin pengorganisasian atau pendirian UMKM tersebut, karena hal ini harus ditangani dengan tegas. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.